Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar dengan teman saya Dita, Chelsea, dan Fahri, perwakilan dari kelompok 2. Kali ini kami akan menceritakan kisah fantasi yang berjudul Vampire the Castle. Vampire the Castle. Di sebuah pulau yang usianya ratusan tahun. Pulau yang dikenal sebagai Pulau Vampir, dan sudah berabad-abad semua yang melewati pulau itu tidak ada yang berani masuk. Suatu ketika, ada 6 remaja sedang berlibur dan tidak sengaja melewati pulau tersebut. Karena pulau yang terlihat bagus, salah satu dari mereka memutuskan untuk berlibur di pulau tersebut. Pulaunya bagus juga. Kita liburan di sini aja yuk, kata si Ilona berbicara kepada 6 temannya tersebut. Lu serius? Kan kita katanya mau nginep di villa, sahut si Gibran. Apaan sih Gib? Bener kata Ilona, kita di sini aja liburannya, lagian pulaunya juga nggak serem tuh, kata si Risha yang ikut bergabung di pembicaraan mereka. Lalu Risha dan Ilona pun masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Azura yang masih setia memakan permen kesukaannya. Sabar Gib, namanya juga cewek, kata si Zaki sambil mengikuti ketiga cewek dan diikuti teman yang lainnya. Sabar Gib, ikuti aja, apa mau cewek daripada kena marah singa, ucap Gibran kepada diri sendiri dan langsung menyusul 5 temannya yang sudah masuk terlebih dahulu. Di saat mereka sudah memasuki di tengah pulau, mereka sama sekali belum menemukan satu rumah di sepanjang jalan. Lalu, mereka memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon beringin yang usianya sudah ribuan tahun. Buat makan siang ada tidak nah, kata si Angkasa. Gak ada, kita kan niatnya mau makan di villa, jawab Ilona. Noh kan mampus, siapa suruh coba ngajak liburan di sini, timpal Gibran yang sudah menahan emosi. Dih, kenapa? Kamu kagak suka kata Risha yang bergabung di pembicaraan mereka. Iya, gua kagak suka, puas, balas Gibran dengan sewot. Ih, kalian kok ribut, kita kan mau makan, balas Azura yang dari tadi hanya menyimak mereka bertengkar. Diam kamu bocil setan, balas Risha dan Gibran bersamaan. Azura tidak menghiraukan perkataan mereka. Malah Azura bertanya kepada teman-temannya, ada yang bawa permen mil kita nggak? Aku nggak bisa hidup tanpa permen. Setelah sekian lama mencari rumah, mereka menemui sebuah kastil yang lumayan besar. Tanpa ragu-ragu, mereka langsung masuk dan mencari kamar untuk beristirahat. Para remaja sudah berada di kamar masing-masing. Setiap kamar diisi 3 orang. Setelah menemukan kamar dan meletakkan baju di tempatnya, mereka mandi secara bergantian. Setelah mandi, mereka memutuskan janjian pergi ke dapur bersama-sama. Dan setelah sampai di dapur, mereka kaget karena di meja terdapat makanan yang masih utuh dan belum disentuh sama sekali. Gibran curiga bahwa di kastil tersebut ditempati oleh orang. Kalian serius? Nih kasih nggak ada yang nempatin? Kok bisa-bisanya sih? Di sini masih ada makanan utuh, kata si Gibran. Ilona menjawab, ya udah nggak apa-apa, yang penting kita bisa makan. Waktu menunjukkan pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Dari 6 remaja sudah tertidur pulas di kamar masing-masing. Mereka tidak menyadari bahwa seorang vampir sudah memasuki kamar perempuan untuk mengambil darah suci milik Azura Arabella. Di saat bersamaan dengan vampir masuk ke kamar, Ilona terbangun dan berteriak kaget karena melihat orang yang berjubah hitam dan mengeluarkan gigi taringnya. Karena teriakan Ilona yang begitu keras, membuat Azura dan Risha terbangun. Melihat mereka sudah terbangun, vampir pun melihat ke arah Azura dengan senyum devil dan gigi taring yang dikeluarkan. Azura yang merasa diperhatikan dengan vampir, dia langsung bersembunyi di balik tubuh Risha. Tanpa aba-aba, vampir pun langsung mendekati Ilona untuk menghisap darah dari leher dan memberikan racun pada tubuh Ilona sehingga membuat dia hilang kesadarannya.
Azura dan Risha yang melihat kejadian tersebut membuat mereka kaget dan ketakutan. Lalu, vampir pun mendekati Risha dan melakukan hal yang sama seperti ke Ilona. Azura yang hanya di kamar sendiri merasa semakin takut dan sulit sekali untuk kabur dari tempat. Kakinya seperti diberi lem. Jarak Azura dan vampir semakin dekat dan suara bantingan pintu kamar yang terbuka lebar. Muncullah 3 orang lelaki. Azura yang tahu kalau itu teman-temannya. Dia berusaha mendekati meskipun sulit sekali untuk bergerak. Vampir yang sudah mengetahui bahwa mangsanya tidak ada di samping dirinya, dia sangat merasa kesal. Kalian bertiga harus cari jalan keluar dari kastil sekarang, biar aku menangani vampir ini. Ucap Zaki yang sudah mengetahui bahwa suasana saat ini begitu mencengkam bagi mereka. Lah, kamu gimana? Kita harus selamat dan keluar dari pulau ini, jawab Gibran ke Zaki. Belum sempat Zaki menjawab, dia sudah diberi racun terlebih dahulu oleh vampir. Angkasa, Gibran, terutama Azura kaget dan mereka lari ke arah pintu keluar. Setelah menemukan pintu keluar, mereka langsung lari untuk keluar dari pulau ini. Tapi karena ini di malam hari, jadi pencahayaan pun berkurang. Hanya ada bulan purnama yang menyinari dan tidak terlalu terang. Di tengah mereka berlari, Azura terjatuh. Aduh, sakit, ucapnya lirih sambil memegangi lutut yang terkena karena goresan batu. Hahaha. Percuma saja kalian lari. Bagi saya kalian ini sedang berjalan. Ejek vampir tersebut kepada mereka, Azura, Gibran, dan Angkasa. Saat ingin mendekati mereka bertiga, tiba-tiba ada serangan berasal dari belakang. Ya, dia pemburu vampir yang bernama Alvano Narendra. Panggil saja Vano. Serangan dari belakang yang membuat perhatian vampir teralihkan, dan si pemburu mengadakan agar mereka bertiga untuk cepat-cepat bersembunyi. Selagi Azura, Angkasa, dan Gibran mencari tempat sembunyi, vampir dan pemburu berkelahi dengan kekuatan masing-masing yang mereka punya. Pemburu sudah kewalahan untuk berkelahi dengan vampir, karena kekuatan vampir lebih banyak daripada manusia biasa yang hanya memiliki tongkat sihir. Angkasa dan Gibran tahu bahwa pemburu butuh bantuan. Mereka memberanikan diri untuk membantu dengan sisa tenaga dan akal pikiran yang biar membantu rencana untuk mengalahkan vampir. Sedangkan Azura, dia hanya mengamati situasi karena dia hanyalah perempuan yang tidak bisa apa-apa sebab kaki yang masih sakit untuk digerakkan. Beberapa jam berkelahi 3 lawan 1. Hasilnya sama aja. Tetap yang kuahan adalah Gibran, Angkasa, dan seorang pemburu. Sepertinya vampir belum kehabisan tenaga. Tiba-tiba muncullah ide dari otak Angkasa. Kamu kan punya tongkat sihir, pasti bisa dong rubah kita jadi punya kekuatan atau apa gitu yang kuat. Ucap Angkasa ke Vano. Lah, iya. Kenapa gak dari tadi kepikirannya, ucap Gibran. Mereka langsung mencari tempat sembunyi, di mana tempat itu ada seorang perempuan yang sedang menunggu mereka bertiga. Setelah bersembunyi dan memberikan kekuatan sihir kepada Gibran dan Angkasa, mereka bersiap untuk berkelahi kembali dengan seorang vampir yang sangat kuat. Azura, dia ingin ikut bergabung, tetapi dihalangi oleh Angkasa. Katanya dia harus tetap bersembunyi untuk beristirahat agar kakinya tidak terlalu sakit jika nanti kabur dari pulau tersebut. Ya udah, ayo kita serang lagi tuh vampir jelek, kata Gibran yang sudah bersemangat untuk menyerang kembali. Sebelum menyerang kembali, kalian harus siaga kalau nanti kekuatannya tidak bisa digunakan karena waktunya sudah habis, ucap Vano memberikan peringatan. Wah, ini kekuatan ada jangka waktunya ya? Tanya Angkasa ke Vano si pemburu. Ada. Waktu cuma 1 jam, jadi kita harus cepat-cepat memusnahkan vampir tersebut, kata Vano menjelaskan. Sekarang mereka bertiga sudah berhadapan kembali dengan vampir. Mereka sudah siap lahir dan batin untuk menyerang vampir. Akhirnya kalian keluar juga dari tempat bersembunyi. Kukira kalian hanya seorang pengecut yang bisa bersembunyi saja, ejek vampir kepada Angkasa dan Gibran.
Vano sudah menyerang vampir tersebut hingga terjatuh ke tanah. Sekarang giliran Gibran dan angkasa yang menyerang vampir tersebut hingga bertubi-tubi. Vampir yang tidak mau kalah pun mencoba bangkit dan membalas dendam kepada mereka bertiga. Saat Gibran dan angkasa ingin menyerang vampir dengan sisa kekuatannya, tiba-tiba saat menyerang dia kehilangan kekuatannya dan terpental karena ulah vampir. Vano yang sudah tahu ada serangan dadakan dari vampir, dia langsung menghindar. Azura pun keluar dari persembunyiannya dan ikut melawan vampir. Waktu menunjukkan pukul 5:23 waktu Indonesia Barat. Mereka sudah sangat kelelahan untuk melawan si vampir dan mereka memutuskan membuat rencana kedua. Azura memancing si vampir untuk beralih ke arah timur, dan di waktu yang bersamaan matahari terbit dan membuat si vampir kepanasan. Lalu si vampir berubah menjadi abu dan tertiup angin. 1 tahun kemudian, pulau tersebut sudah menjadi pulau yang sangat indah dan sudah dikunjungi banyak turis untuk wisata foto dan masuk ke kastil peninggalan vampir. Dan salah satu di ruangan kastil tersebut sudah menjadi perpustakaan sejarah vampir. Terima kasih telah mendengarkan cerita kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.